Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Afifatul Muawanah, anggota kelompok KKN MDR Madukara IPMA Fapati tahun 2020. Baik, berbicara tentang stigma corona, melawan stigma corona. Di antara kita pasti pernah mendengar komentar seperti ini ya. Jangan ke rumahnya Pak A, anaknya kan perawat di rumah sakit yang menangani corona. Hati-hati loh, tahu-tahu kita ketularan, gimana dong? Kemudian komentar seperti ini, tahu nggak sih ibunya si B kemarin meninggal mendadak loh, katanya sih pneumonia, tapi nggak tahu ya. Pokoknya jangan layak deh, pokoknya kita harus waspada, jangan deket-deket sama keluarganya si B, tahu-tahu corona tapi nggak ketahuan. Ya, komentar seperti ini bisa jadi sudah banyak berseliweran di dunia nyata. Hal ini seiring dengan bertambahnya dan semakin banyaknya pasien dalam pengawasan atau PDP, serta semakin banyaknya pasien positif virus COVID-19 atau virus corona. Belum lagi adanya tata aturan pemerintah, masyarakat menjadi semakin paranoid karena sampai saat ini pemerintah terus menyarankan agar masyarakat melakukan social distancing, menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Akan tetapi kita harus sadar bahwa contoh-contoh komentar-komentar seperti beberapa di antaranya tadi tersebut sudah termasuk menjadi bagian dari stigma sosial. Apa sih stigma sosial itu? Baik, stigma sosial dalam konteks kesehatan berarti kita memberikan hubungan atau menghubungkan status kesehatan seseorang dengan suatu penyakit tertentu. Lihat saja, saat pertama kali kasus virus corona ini mewabah di Wuhan, beberapa etnis Cina yang ada di berbagai negara, mereka ini mengalami diskriminasi. Mereka dijauhi. Mereka tidak bisa mengakses fasilitas atau layanan tertentu. Mereka juga dicap negatif. Begitupun yang terjadi di Indonesia. Saat ada pasien yang pertama kali dinyatakan positif terinfeksi virus corona, pasien ini juga diberitakan, bahkan diberi komentar oleh warganet, yang mana komentar-komentar tersebut sangat tidak memikirkan perasaan si pasien ini. Akibatnya apa? Pasien ini sempat mengalami depresi. Bayangkan jika hal ini terjadi pada keluarga kita atau bahkan terjadi pada kita, nauzubillah, jangan sampai. Pasti rasanya akan sangat tidak menyenangkan. Karena itu, mari kita cegah stigma sosial ini. Mari kita lawan stigma sosial ini. Karena apa? Dampak stigma sosial ini sangatlah berbahaya. Stigma sosial yang datang dari masyarakat kepada orang-orang tertentu yang dianggap memiliki keterkaitan terhadap virus corona, yang mana orang ini akan didiskriminasi, dijauhi, dikucilkan, bisa memberikan dampak yang sangat berbahaya. Bisa jadi malah justru si orang ini menyembunyikan gejala-gejala yang dia rasakan, menyembunyikan status kesehatannya karena orang ini takut akan mengalami diskriminasi, takut akan dikucilkan. Orang ini bisa saja malah takut memeriksakan kesehatannya ke dokter. Orang ini bisa jadi dia itu mengalami patah semangat untuk mematuhi protokol kesehatan. Dia abai, dia cuek, dia tidak peduli, bahkan dia tidak melakukan isolasi karena takut akan dikucilkan dan mengalami diskriminasi ini. Akibatnya apa? Dia berkeliaran ke sana kemari. Virus tidak terdeteksi. Pemaparan virus corona, penyebaran virus corona tidak terkendali. Siapa yang merugi? Kita semua. Karena itu, mulai sekarang mari kita menjaga diri kita, mari kita cegah jangan sampai kita sembarangan dalam memberikan pernyataan kepada orang-orang tertentu, mengucilkan orang-orang tertentu. Ingat, stigma sosial itu juga
mudah sekali menular. Ya, stigma sosial dan ketakutan ini mudah menular di masyarakat yang akibatnya dapat mengakibatkan masyarakat membatasi masyarakat untuk mendapatkan respon secara tepat. Lalu, bagaimana jika keluarga kita, orang-orang terdekat kita, atau orang dalam lingkungan tempat tinggal kita, atau orang dalam lingkungan kita bekerjalah yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona atau dinyatakan sebagai PDP? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan adalah pertimbangkan secara matang apa yang harus kita katakan pada orang tersebut. Sampaikan dengan bahasa yang baik, bahasa yang positif, dan empati adalah kuncinya. Kemudian di sini ada beberapa cara atau beberapa panduan dalam berkomunikasi yang tepat untuk menghindari terbentuknya stigma sosial sesuai saran oleh WHO dan juga UNICEF. Yang pertama yaitu hindari mengaitkan daerah tertentu dengan virus corona. Yang kedua, hindari menggunakan istilah korban corona, dicurigai terkena corona, suspek corona. Gunakan bahasa yang lebih halus seperti orang yang mungkin diduga atau orang yang mungkin atau diduga memiliki COVID-19, orang yang dirawat karena COVID-19, orang yang baru pulih dari COVID-19, atau orang yang meninggal setelah tertular COVID-19. Yang ketiga adalah hindari menggunakan istilah menulari, menyebarkan, mentransmisikan, karena hal itu menyiratkan penularan yang dilakukan secara sengaja. Selain beberapa hal tersebut, yaitu tadi menggunakan pilihan bahasa yang tepat, menghindari munculnya stigma sosial juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu tidak meneruskan berita seputar COVID-19 tanpa mengecek atau mengonfirmasi kebenarannya terlebih dahulu. Selain akan melanggengkan stigma, hal ini juga dapat menimbulkan kepanikan atau malah menimbulkan sikap abai di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kita harus menyebarkan berita atau informasi yang terbukti kebenarannya, yang benar terjadi, yang merupakan sebuah fakta kepada masyarakat untuk mendorong pencegahan penyebaran COVID-19. PDP, ODP, seharusnya mereka ini tidak kita kucilkan, tidak seharusnya kita menjauhi, mendiskriminasi mereka, akan tetapi mereka ini seharusnya kita tolong, kita bantu, kita jaga bagaimana agar mereka tetap di rumah dan mereka bersemangat untuk mematuhi protokol kesehatan. Ingat, jauhi penyakitnya, jangan jauhi orangnya. Seharusnya hal inilah yang kita jadikan sebagai pegangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Najwa Shihab, jangan kucilkan orangnya. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir, kapan corona akan berlalu. Bisa jadi corona ini akan berlangsung lama, dan yang pasti guncangan sosial akan terjadi. Maka saat inilah saat yang paling tepat bagi kita untuk mempererat solidaritas. Jarak fisik boleh saja direnggangkan, akan tetapi sikap kemanusiaan, ikatan sosial harus senantiasa kita rapatkan. Mari bersama-sama kita melawan corona, mencegah corona. Kita tidak bisa sendirian dalam mengatasi wabah corona ini. Lawan stigma sosial, hadapi stigma sosial hari ini yang semula solidar harus menjadi solider. Jaga jarak dengan penyakit, bukan jaga jarak dengan kemanusiaan. Jadilah orang yang mau memahami, orang yang peduli, bukan orang yang suka membuli. Saat ini boleh jadi kabar-kabar berita yang beredar tentang tragedi dan berbagai kriminal menjadikan hati kita mati. Tapi mari kita hidupkan kembali dengan empati. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.